Kita prihatin ada penjarahan, ada kerusuhan. Cuman pesan buat kita semua di sini, jangan mudah terprovokasi. Karena begini, yang demo juga mahasiswa, anak-anak kita. Yang diperjuangkan mahasiswa itu bagus. Apa kepentingan rakyat? Ya bayat. Nah, yang mengamankan demo Pak polisi. Polisi juga saudara kita. Dia nggak punya pilihan. Dia nggak tugas dipecat. Tapi dia bertugas dihadapkan dengan rakyat. Ingat, polisi tidak boleh dibenturkan sama rakyat. Karena polisi juga rakyat. Iya Pak ya. Maka yang demo damai, jangan lempar-lempar batu, kasihan brimobnya letak batu besar, kasihan, sama-sama rakyat. Polisi juga harus merangkul rakyat. Sekarang ini mohon maaf, Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Napa Urba, Sri Mulyani itu jadi public enemy, jadi musuh jemu banyak. Padahal kanya salah dia, Bapak Ibu. Halo. Sahroni, Eko, Uya Kuya hanya ditumbalkan. Kalau karena joget-joget loh, bukan cuma di gedung DPR, di Istana Negara juga joget-joget. Iya Pak ya? Oke gas, oke gas, oke gas. Iya kan? Loh kalau karena joget-joget, menteri juga joget semua. Jadi maksud saya kita luruskan dulu ini, bukan karena Eko-nya, bukan karena Uya-Uyanya, bukan karena narkoubahnya, bukan karena Sahroninya. Mengapa rakyat bereaksi? Tahu nggak jawabannya apa? Karena kebijakan elit yang tidak pro rakyat. Lesu rakyat nih, pajak naik sekali, nggak dipajak ikan boleh. Tekerja hajatan Bapak Ibu nak bayar royalti mana ini? Nah ini masalah, hajatan dipajakin, kebijakan yang tidak pro rakyat. APBN kita terlalu dibebani oleh MBG, makan bergizi gratis. Akhirnya berbagai macam upaya dilakukan untuk memenuhi anggaran. Makanya saya usul kepada pemerintah, program MBG itu ganti saja sekolah bebas biaya. Gitu, Pak. Di mana saja ini, di mana saja Pak, aku ceramah turun ke masyarakat itu, segalanya lebih setuju dengan sekolah gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq fatiris samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq wa asyhadu anna muhammadan rasulullah al-mab'utsu litatmimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Desa Galih Lunik,
Bapak Fitra Adi Chandra, kades yang ganteng ya Bu ya, ganteng, muda, sehat, istrinya satu ya, jangan dua lah. Kalau Pak Kades berbini dua nanti nyimpangin dana desa, akhirnya diperiksa jaksa. Kita doakan Pak Kades kepemimpinannya sukses, bisa menyempurnakan pemerintahannya hingga 2 periode sampai selesai, tidak diperiksa jaksa KPK. Dan walaupun nanti tuntas tugasnya, beliau tetap menjadi kebanggaan masyarakat Galih Luni. Amin. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ustadz Aan Maulana Mubarak, Bapak Ustadz Saiful Anwar, Bapak Ustadz Fahrizi, Amadihi nyebutnya apa? Pijik ya. Namul jemu nama India Pijik. Tapi sebenarnya ganteng lah Pak Pijik itu dulu ya. Tapi masih muda lah Pijainya. Selanjutnya Ustadz Andika Irawan, segenap para asatid, para kiai, dan tidak lupa juga Bapak Kepala Dusun Galih Luni. Pak Kades yang mana? Mana? Oh mantap Pak Kades di ini. Dan kades-kades yang lainnya yang juga menyempatkan diri untuk hadir. Tim hadrah Majelis Nurul Qalbi, aku tuh baca Nurul Salam itu ya, Nurul Islam ya, Nurul Salam. Tim hadrah Nurul Qalbi, panitia pengajian peringatan Maulid Nabi, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, masyarakat Galih Luni dan sekitarnya. Juga membersamai kita ada Ustadz Saifullah bersama tim bansernya. Kemarin juga Kang Banser ke Rahmatul Ummah ya, ikut acara syukuran Rahmatul Ummah. Pak Saifullah kayaknya jadi P3K ya, udah dilantik, udah dapat gaji berkah jadi banser beliau, jadi diangkat jadi P3K. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, memang saya kalau duduk jangan di kursi empuk, biasanya saya tukar karena ini ame busa empo ige buhit ku tebelus Bu, ame buhit tebelus busung nih tegimpit dia, jadi sareng nyintap nyaul. Nah, itu bahasa Inggrisnya tuh. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah di Jumat yang berkah ini kita ngaji memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan sebab kita bergembira, senang dengan Maulid. Sama bahasa Galih Luni senang tuh dangu ya, agam nian, agam dengan Maulid, senang gembira dengan kelahiran Nabi. Mudah-mudahan kita semua di akhirat nanti mendapatkan perkenan dari Allah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Malami tadi malam Bapak Ibu, malami itu bahasa Uganda, tadi malam bahasa Indonesia. Wow dalu orang Jawa ya. Saya nonton video orang Wahabi mengatakan ikut peringatan Maulid Nabi ini haram, perbuatan bid'ah,
artinya bisa masuk neraka. Berarti ibu-ibu ini masuk neraka kali katanya. Gara-gara maulid nih. Ujinya ngatik dalil. Nah, ini saya ingin sampaikan Bapak Ibu, dalil hujjah kita memperingati maulid berangkat dari hadis sahih diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu, lamma mata Abu Lahab, setelah matinya Abu Lahab, ra'aituhu fi manami ba'da haul, aku ketemu Abu Lahab dalam mimpi. Ketemunya pas tidur, mimpi berarti. Ba'da haulin, setelah 1 tahun dikuburnya Abu Lahab. Fi syarri hal, dalam kondisi yang sangat buruk sekali. Maksudnya Abu Lahab disiksa dalam kubur. Lantas kemudian Abbas bertanya, Cek, dan kakak itu Cek ngantaunya dia, Cek, mana kabar kamu tuh? Uji Abu Lahab sarenian aku, bubuki malaikat tiap hari, bugali, kecuali hari Senin. Ame ahi Senin aku dinjoi malaikat minum, yukhaffafu anni kulla yaumis nain, khusus hari Senin diringankan siksa kubur bagi tiap Senin, kulla yaumis nain, tiap Senin diringankan siksa kubur. Wujudnya diberi minum oleh malaikat. Apa sebabnya? Sebabnya kata Abu Lahab, karena aku bergembira bimaulidin Nabi, bimaulidihi, tidak nyebut bimaulidin Nabi, bimaulidihi, dengan kelahirannya, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu Abu Lahab saking agamnya dengan maulid Nabi, beliau sedekah memerdekakan budak. Budak yang dimerdekakan namanya Suwaibah. Gara-gara senang dengan maulid, gara-gara sedekah maulid, Abu Lahab dibebaskan dari siksa kubur tiap hari Senin. Diringankan siksanya, dapat minum. Ini kan Abu Lahab. Abu Lahab ini yang jelas mati kafir, matinya kafir, dipastikan masuk neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tab, telah binasa, dipastikan binasa kedua tangan Abu Lahab, wa tab, benar-benar dipastikan binasa. Lah jelas ini. Bahkan saya selanaron gatalahat, saya selanaron ini pakai sin ditanpis kalau ilmu nahwu, makai sin ditanpis, artinya dipastikan Abu Lahab itu masuk neraka. Kan ada saufa, kalau saufa itu kele di akhirat, nunggu masih lama. Tapi kalau sin, saya selanaron, rupanya Abu Lahab ini disiksanya kanya nunggu di neraka, dikuburlah disiksa. Tertiba sugani deh. Enten tiang Jawi kata, yang orang jawab nggak ngerti untak lah. Ini juga saja tertib. Pokoknya upin ipin aja lah ya bu ya. Lah dipastikan Abu Lahab ini
Abu Lahab pasti masuk neraka lah pastinya. Nah dihi ini kita sedoyo, kita ini Bapak Ibu bukan Abu Lahab, bukan Abu Jahal, bukan kafir Quraisy, bukan. Kita ini umat Kanjeng Nabi. Karena kita adalah umat Kanjeng Nabi. Kalaulah Abu Lahab gara-gara maulid diringankan siksa kuburnya, maka spesial untuk umat Kanjeng Nabi gara-gara maulid masuk surga semua. Allahumma amin. Paham Bu? Paham? Jadi jangan takut maulid. Luar biasa barokahnya maulid ini. Mudah-mudahan kita semua sebab maulid ini selamat urusan dunia, selamat di kubur, selamat di hari kebangkitan nanti, dan diselamatkan masuk surga bersama Nabi. Amin. Almar'u ma'aman ahabba, karena seseorang itu akan bersama dengan yang dia cinta. Aku nak bertanya, Bu, ame di akhirat kala ibu-ibu nak sebarang gok Nabi apa sebarang gok jupe tonggoan kalih Kanjeng Nabi nopo tonggoan kalih jupe? Nabi apa jupe? Nabi dong. Kalau tetanggaan sama Kanjeng Nabi tergaransi masuk surga. Tapi kalau tetanggaan dengan jupe, wallahu a'lam. Kalau jupe masuk surga, kita katut temikut masuk surga. Tapi kalau jupe masuk neraka, jupe lemak Bu, dihi yang dek mak do. Jupe ama masuk neraka, dijagal api neraka nyanyi dia. Is oke wai aku rapopo. Kebal jupe. Nah kita mau nyanyi apaan? Cuman kita doakanlah mudah-mudahan jupe masuk surga. Ada alamat, ada alasan mengapa jupe kita doakan masuk surga. Karena jupe sebelum meninggal dunia kena sakit parah, kena kanker. Sembuh sakitnya hanya dengan ajal kematian. Orang yang sakit tidak sembuh sakitnya kecuali dengan ajal, maka dia dimatikan tanpa dosa sama sekali. Jangankan kanker kayak jupe, wong peneng palak saja ngapus ke dosa 40 malam. Makanya mah pacak ibu-ibu nih setiap bulan sakit palak. Terutama tanggal tuh ya, apalagi zaman mana ini lemanan sakit pala, dihapuskan dosa-dosa. Jadi balik lagi kita ini Bapak Ibu umat Kanjeng Nabi, mudah-mudahan dengan maulid ini kita semua mendapatkan syafaat. Belajar dari kisah Abu Lahab yang dipastikan masuk neraka. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Mengapa kedua tangan? Karena yang Allah benci bukan Abu Lahabnya, yang Allah benci itu kelakuannya, perbuatannya. Wa tabb, dan benar-benar binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa Bu? Coba di sebarang barengan. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada gunanya baginya maluhu, harta kekayaannya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan apa saja yang diusahakannya. Ma'agna itu kalau bahasa dihi, bahasa ugan, ngatik kacanya. Halo? Ngatik kacanya. De beguna. Ma'agna ngatik kacanya anhu, untoknya maluhu rete bendanya
wa ma kasab, dame saja yang telah diusahakan. Ngatik kaca. Makanya kaya halah sombong. Hasil ngatigi impak lo dia kaya suhang digalih lunik nih. Ada jemaah kaya sombong banyak, jemaah miskin sombong tambah banyak. Oh awak sare sombong bulu ngati ambean upelah jahat, duit de ngatik, hati busok, campak aja hal macam-macam. Jemaah kaya sombong. Nah, kalau bahasa Galileu nih jelek tuh damu jahat jaho, oh kedatun jaho tuh ya. Jemaah kaya sombong jaho, jemaah miskin sombong tambah jaho, jemaah calak jemaah pintar sombong jaho, jemaah bangu sombong tambah jaho, ibu-ibu ya cinde-cinde sombong jaho, ibu-ibu lah jaho sombong dong. Artinya Bapak Ibu, ma'agna ngatik gunanya ngatik kacanya anhu baginya malu harta kekayaannya wa makasab, dan apapun yang telah diusahakannya. Makanya kita ini jangan sampai hanya berburu dunia, bersaing akan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, bermegah-megahan, bermewah-mewahan telah melarikan kalian semua sampai kalian dijejalkan ke dalam kubur. Enggak ada habisnya mengejar dunia, tidak ada habisnya berlomba akan dunia. Perlombaan yang tidak akan pernah usai adalah berlomba-lomba akan dunia. Finishnya hatta zurtumul maqabir, hingga mereka dijejalkan ke dalam kubur, hingga kalian dijejalkan ke dalam kubur. Karena begini Bapak Ibu, laisal ghina an katratil arad, bukanlah kaya itu karena banyak perbendaharaan, walakinnal ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Kaya itu bukan soal harta, kaya itu soal rasa. Kadang-kadang maaf ya galak nian ngambah bahasa sini ngambah ya. Ya galak nian ngambah itu ya tanggung, kaya nian ide tapi hasil paling ada. Oi kadang-kadang sama kondangan 5 jahi pasang cincin gali. Oh, masuk taruh digoyang-goyang twing mau pas pengajian mah ini gelang sampai ke siku, icak bekipas dia kuncang kuncing lalu ketimpringan. Apa itu jemaah kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Dihi kaya itu di sini, kaya itu soal rasa. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang katanya kaya harta. Saya ulangi, betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit yang kelihatannya miskin harta tapi kaya rasa. Mudah-mudahan kita semua kaya rasa dan kaya harta. Allahumma amin. Selanjutnya sayasla narong dzata lahab. Dipastikan Abu Lahab itu masuk neraka yang apinya bergejolak. Wa mra'atuh, ternyata Bapak Ibu yang masuk neraka ini bukan cuman Abu Lahab. Wa mra'atuh, bininya pula. Yang masuk neraka ini bukan cuman Abu Lahab, ke bininya.
laki bini dikatakan dalam Al-Quran. Abu Lahab masuk neraka, bininya ikut pula. Apa sebab? Hammalatal hatab. Sebabnya gara-gara bini Abu Lahab ini galak ngambek puntung. Halo, ini bahas ugannya nih. Hammalatal hatab, gawi bini Abu Lahab ini galak ngambek puntung. Nah, ibu-ibu yang Jawi ngerti nggak ya? Galak ngambil puntung sama jemugan tertinian. Karena ini Bapak Ibu, yang namanya orang ogan zaman dulu, nggak tahu zaman sekarang, yang ngambil kayu bakar itu bukan suami, yang ngambil kayu bakar itu istri. Makai rungkok jahe, rungkok jahe ambuk brunang, kata Jim Semendir. Enggak brunang pakai jahe, pakai rungkok, susuni puntung di situ, kayu bakar itu. Seolah-olah kalau suami yang ngambil puntung, laki ngambil puntung itu pantangan. Makanya karena istri terbiasa ngambil puntung, ngumpulkan kayu bakar, gadis-gadis ugat ndak agi belaki kok jemugan, ndak agi. Aku nak belaki kok jemu jauh ya. Lemak gua jemu jauh, ama jemu jauh ngambek puntung kayu bakar itu suami yang ngambil. Tuh kan, tepuk tangan dulu. Naneng kan Pak, aneng kan kuda itu. Kasihan ibu-ibu nih Pak. Ini zaman dulu tuh, menurut aku Bapak Ibu, itu struktur sosial yang salah. Hasil jadi raja, jadi laki itu. Makanya Bapak Ibu, kita ini hidup di abad sekarang, hidup di tahun 2025 ini mestinya kerjasama antara suami dengan istri, ya bayar. Halah nak bini dalu, laki lo raja nih ya, tegagambe anduk nak bini dalu. Ama laki mah itu ige Pak, tebatin dia di sini kebila mati musuhan. Makanya rata-rata janda sama jemugan dek kebelaki lagi, laki mati dia sama jemugan jadi janda, ide kebelaki lagi dia. Ngapa dek belaki lagi? Apa cinta nian gak lakinya itu? Kanya bung, dan ditanya ngapa bung ide belaki lagi? Bung masih muda. Apa kata ibung? Jehenian aku, jehe kuapok cian kapok tenang. Kalau boleh yang itu lagi, apa lagi lebih parah dari itu. Beda dengan orang Jawa. Orang Jawa itu rondo-rondo anyaran masih kawin lagi karena betah punya suami itu, segalanya terbantu. Dia balik lagi, hammalatul hatab, bini Abu Lahab ini masuk neraka gara-gara galak ngambil puntung. Udah mau urusannya, udah mau kaitannya, uji Abu Lahab kaya, ngapa bininya yang ngambil puntung? Itu bahasa kiasan Bapak Ibu. Itu kalau dalam bahasa zaman sekarangnya bigos bianggosi, alias tukang ngupat, tukang ngerumpi ember kompor beleduk. Karena zaman Nabi belum ada kompor, apalagi kompor gas ngatik zaman Nabi itu mboten enten. Karena zaman Nabi belum ada kompor, maka nyebutnya bukan kompor, tapi nyebutnya kayu bakar. Kalau ada kompor, hammalatul kompor, hammalatul kompor. Kalau ada kompor, karena belum ada kompor, adanya kayu bakar, hammalatul hatab. Artinya bini Abu Lahab ini tukang ngupat, tukang nyinyir, tukang gibah, tukang fitnah. Halo, hadis dia sih ibu yang jago ngupat tuh,
Oi, ibu tau mandang ngupat. Pacak kenunian mata terbelak. Bibir itu pacak keritingnya kepingot-pingot. Apa dia mau wayahnya dan panggilan dan nama tuh kondangan tuh kan. Woi, seru nian. Kini lah mulut umak-umak tuh, ibu-ibu nyaman balik dari tahlilan, ibung-ibung. Dari apa panggilan, dari kondangan tuh. Dan mau kata umak-umak, dia emak campah kali gulainya. Campah kali. Oh yang mana lemak dan rumah makan, datang ke rumah makan bu, banyak di mana diurah ini. Kayaknya dihisukang. Kadang-kadang dia emaknya tuh, umat cari di Palembang tuh, tekempek-empek jadi omongan. Alah pisit Pak Kades tuh, kade, sampai setengah jam lah habis empek-empek. Alah hajatan, sama dia kena ambil jenuh. Woi Pak Kades ya kena. Sadis teman ibu tuh, padahal kayaknya dikit igi bu. Kamu tuh lah ngambil banyak igi nih, jemur dia kebagian. Akhirnya ya lain mikir menghajatan lagi halah dikit igi MPO. Sengaja yang mesan banyak bekarung-karung, mesan dari Palembang tuh agak murah soalnya. Bekarung-karung cukenya bimbir-bimbir. Ditengahkan dari pagi, siang, petang, ke malam sampai besok dia habis-habis. Engke dek kaki dia jemu, ide jadi omongan. Tapi dah kata ibu-ibu, mak mana pempek tu kata hasil. Cuma nanti saja caknya. Sadis omongan ibu-ibu. Akhirnya bapak ibu yang hajatan berikutnya pesan pempek yang mahal sekalian. Tekor dikit dek ngapa? Engke dek jadi omongan jemu. Sudah hajatan apa dia jadi omongan mas dan mau jadi ibu sih lemak empek-empeknya banyak pula di pagi siang ke petang dia habis-habis selalu ngeluh empek-empek itu. Tapi aku luyen yang dia menunggunya itu loh, mata nyembelah terus lo dia kena sama dia ambek. Woi bukannya belah matanya lah terjeling dari sana. Wes belok saking konone pacak boleh yang hajatan tuh cakap cuma mata belak engke dia jadi sensi kan begitu. Damai saja jadi omongan. Makanya istilah jemugan besar hajat besar upah. Ama jemaah hajat nyembelih kambing upatannya sebesar kambing. Ama nyembelih habau upatannya sebesar habau. Nekan hajatan sare balik modal dek deh. Lemaklah apa adanya. Cocok apa cocok? Jangan besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor tapi kesohor. Kalau kata jemu Palembang kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Halah pula mak itu tuh apa adanya. Hidup ini bapak ibu yang penting apa adanya. Kalau kata mak halah kinai aban berjalan tunda ikian baik keting man. Jangan lihat awan yang sedang berjalan tunda saja baik keting. Ingat jempol kaki, ingat asal. Tak perlu membanding-bandingkan dengan punya orang. Hidup ini susah kalau kita membandingkan dengan punya orang, apalagi gampang panasan. Tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret. Sari diwe hubu hidup itu saing-saingan. Syukuri yang punya kita, karena itulah nikmat yang sesungguhnya. Wamra'atuh tekebini Abu Lahab masuk neraka. Hammalatal hatab, karena istrinya tukang kompor provokasi, tukang fitnah. Fi jidha hablum min masad, dikalungkan di liyah bini Abu Lahab itu tali sabut nioh, tali kapal, digiring ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita semua selamat dari siksa neraka. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Dan ceramah telepon cewek Hindu baca pule. Aku minum udah ya.
Halo, panas Bu? Panas. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibu-ibu sesuai dengan jumlah keringat yang keluar, dosa-dosanya dihapuskan semua. Aman bepeloh tuh masih di ketiak masih mending Bu. Aman bepeloh itu di muka, karena tercampur bedak pipa soalnya. Aman peloh di muka campur bedak pipa itu loh di muka hapan. Maaf ya Bu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita mengambil pelajaran dari perjalanan hidup Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu Bapak Ibu lahir Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Lahirnya dalam keadaan tengkaluk, baca tengkaluk, tengkurap. Begitu tengkurap, begitu keluar langsung dalam posisi sujud. Digandeng oleh unggangnya. Kalau jam kedaton unggang itu damu ugo ya. Digendong ugonya Sayyid Abdul Muthalib. Terkaget, terkejut ugonya. Mbahe Kanjeng Nabi kaget karena ngapa? Kanjeng Nabi lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Jadi beliau tidak lagi disunat. Jadi ibu-ibu Idina bertanya, Pak Ustadz, dulu waktu Nabi sunatan ia nyunat mantrinya satu kira-kira. Nabi lahir dalam keadaan sudah terkhitan, dan di usia 5 tahun hati Nabi disibghah oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihi wassalam. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sahabat bertanya, Nabi, Nabi disibghah umur 5 tahun. Nah kami mana? Uji Nabi, umatku dikhitan. Jadi kalau Nabi disibghah, umat Kanjeng Nabi dikhitan. Makanya Bapak Ibu Bu, khitan itu ame pacak paling telat umur 5 tahun. Jemugan kok jemu jauh, tiang Jawi lan tiang Ogan itu biasanya telat. Khitan anaknya udah umur 11 tahun, udah hampir tumbuh Bu. Waktu disunat sakitnya nggak seberapa, malunya yang luar biasa. Makanya subang saran kalau pacar khitan itu paling telat 5 tahun. Yang paling bagus 7 hari, yauma sabihi, 7 hari setelah kelahiran sunat, itu paling bagus. Bayi laki-laki kalau nggak tega paling telat 5 tahun. Kita ini Bapak Ibu dihini sering telat nyunatin anak karena yang dipikir bukan motongnya, yang dipikir hajatannya. Yang paling penting kan khitannya. Makanya aku bersyukur nian waktu anak bujang di itu khitan pas covid, nah pas nian ada alasan tidak hajatan. Quran mau ngamong, kalau cara orang Jawa kan cukup amang ngamong bagikan besek. Yang penting sederhana. Saya setuju dengan anak muda zaman sekarang itu Bapak Ibu, mikir orang tuanya susah daripada banyak utang, nikah di KUA. Paling kenduren ngundang tetangga ngasih kabar kalau sudah nikah, daripada nikah gede-gedean, kunjungan lan rantangan, nganti 1000 rantangan, habis itu banyak utang. Dikira-kira hajatan bakal pulang modal, malah tekor. Kita susah sendiri yang sedemikian rupa. Jadi umur 5 tahun disibghah hati Nabi. Artinya ini pelajaran bagi kita. Kalau pengen punya anak yang baik, harus dipersiapkan oleh orang tuanya. Pengen anak yang soleh dan solehah, harus dipersiapkan oleh orang tuanya. Makanya betul kalau pepatah orang Arab, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya nurun ke anak. Dame saja tingkah anak Pak nuhun dari baknya.
Orang Jawa nyaut, apa kata orang Jawa? Nek bapak kalong anak kampret, nek bapak nyolong anak nyopet. Yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, kecuali pohonnya di atas tebing, buahnya jatuh gelinding. Halo, ada cerita nih. Uak-uak galak kelengetan hambutan, pacak hambutan. Zaman mana inilah jarang hambutannya, masih ada ya. Laka-laka kelengkeng, galak kelengetan hambutan, imbanginya dari wang sapu, kelawah kanyi ngati bekas ya. Kalong kanyi boleh, kampret bukan. Begitu diimbangi budak kecil, kelas 4 SD, umur 10 tahun, oh ngan ini galak ngambil hambutan nih, buka tegok bangan ngan kelet. Dan mau buat dak kecil ini kata kelah aku dia takutan. Nah melawan dia. Kata kelah aku dia takutan. Nah aku kata gue bahkan mana bangan. Ngantau budak kecil ini. Bah, tuhunlah ada jemunya. Rupanya baknya di pucuk hambutan. Ini namanya buah jatuh nggak jauh dari pohon. Nek bapak kalong anak kampret. Nek bapak nyolong anak nyopet. Penting pak, keteladanan itu penting sekali bapak ibu. Makanya anak-anak zaman mana yang mengkhawatirkan. Makna ini lagi masuk kampung-kampung nih bapak ibu, Tanjung Bintang sekitarnya ini apa? Tembakau sinting, tembakau gorila itu, narkoba golongan 1 itu pak. Hati-hati, narkoba itu sudah di mana-mana sekarang. Makanya pilihan yang paling tepatnya antarkan anak ke pondok pesantren. Pondok pesantren banyak bapak ibu. Kalau pengen ke Jawa Timur, kirim Jawa Timur, yang penting ada ongkos. Jawa Timur ke pesantren murah-murah itu. Jawa Timur kejauhan Jawa Tengah, Jawa Tengah kejauhan Jawa Barat, karena jumlah pesantren terbanyak se-Indonesia itu di Jawa Barat. Jawa Barat kejauhan Banten, Banten kejauhan Lampung. Titipkan anak kita ke pondok pesantren, suruh mereka semua ngaji. Dek ke pondok pesantren, dek ndak nihan nak sekolah SD, SMP, SMA, antakkan ke guru ngaji. Tapi nak katakan kok guru ngaji itu nak pesankan hal hajung berangkat dewe anak tuh uji Pak Pijik satu kan nih Andre, anak siapa kan? Anak bapak. Umak kan siapa? Ya ibu. Kalau kata Jemaah Lampung mak jelas ini pak. Anak siapa hari ini? Nah antakkan kudai. Wak mang titip anak kami. Ajakkan di TPA ini. Ama dia nakal marahi. Anggap cucung dewe anak dewe, ponaan dewe. Kami terima dek ngapa? Aman dia melawan tepak kian buhit itu dia ngaku. Kami dia akan lapor polisi. Tapi mang ama dia bangunan. Kalau marah mang, kalau keturunan bu. Dia kejauhan kok baer mang. Apalagi umaknya. Arti kata mana anak bangun yan bu. Halam marah ini yan bu. Dia kejauhan mai di nuhun baer nuhun umak. Kina ilah yan bu. Cuman mak ini rumusnya tuh, sebangga-bangga manusia rajin belajar, pintar dia kali. Tapi sepintar-pintar manusia malas belajar bapak ibu, bangga akhirnya. Lah malas campur galak main game online, campur lagi judi online, tambah bangga dia. Karena sepintar-pintar manusia ketika dia terjebak dalam game online, judi online, akhirnya goblok juga. Titipkan anak ke guru ngaji. Kami ikhlas sama uak marahi. Sudah nitipkan itu, sudah basa-basi, empai nyelok kantong. Agak serat dikit nih. Mana kantong di sini? Ngambil kantong, keluarkan. Ini mang DP-nya 5 juta. Dong. Ada di galih lu nih. Kiamat dunianya madu. Kadang-kadang mohon maaf bapak ibu, cuman diterapkan sehari ya. Sumbangan bulangan 20.000 dan kata mama ini dia ikhlas guru ngaji zaman mana ini nak bayar galih.
sakit hati guru ngaji di katiran itu. Aku nak bertanya, ngajarkan Al-Quran itu kewajiban guru ngaji apa jema dua? Kewajiban jema dua. Karena bapak-bapak dek sempat sibuk begawi, ibu-ibu dek sempat sibuk ngurusi rumah, maka diantatkan dengan guru ngaji. Maka gunakanlah perkataan yang baik, titip kepada guru ngaji. Jangan sayang berkorban untuk guru ngaji demi keberkahan ilmu anak-anak kita. Mudah-mudahan ilmu anak-anak kita berkah semuanya. Allahumma amin. Selanjutnya Bapak Ibu, umur 25 tahun Nabi Dihi menikah. Muhammad bujang, belum diangkat menjadi Rasul, menikah. Nikah Nabi dengan Khadijah. Halo, Khadijah ini janda 40 tahun. Amu anak bujang ibu-ibu balik ke rumah nak berbini, mak aku nak berbini, gua siapa? Janda di ujung talang tuh mak, utpin sanumah ngasah pedang mbaknya dek balik upah sunatan jibak. Ini Nabi geger Mekah bu, nikah gok janda umur 40. Diajakin Nabi depan Ka'bah pegang batu Hajar Aswad. Nabi berkata, wallahi, demi Allah wahai Khadijah. Ada yang bertanya, Pak Ustaz, Nabi kan belum diangkat jadi Rasul, ngapa ada kata wallahi demi Allah? Nah inilah salahnya dihi Bapak Ibu. Tugas kerasulan itu umur 40. Nabi itu sejak di alam ruh sudah diangkat menjadi Nabi. Makanya ada penceramah Wahabi salah ngomong, Nabi Muhammad pernah kafir kata dia. Baru beriman setelah umur 40. Nah kacau budak ini. Tanda dek kalau mondok, nggak pernah mondok itu bahaya ini. Jadi balik lagi kata Nabi di depan Ka'bah di batu Hajar Aswad, wallahi demi Allah Khadijah, saya berjanji tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Makanya Pak, ini ilmu buat bapak-bapak. Bapak-bapak boleh kawin lagi, boleh poligami, tapi tunggu bini pertama mati udah ya. Uji bapak-bapak mak mana bini kuda mati-mati. Cuman hal hacun Pak, pembunuhan berencana namanya itu. Cakahinya dari polisi ini. Itulah Nabi. Ini ilmu buat ibu-ibu. Khadijah tidak pernah dipoligami. Khadijah tidak pernah dimadu, nggak pernah. Satu-satunya waktu itu. Bahkan ketika Khadijah wafat, Nabi membujang, menduda 3 tahun. Bapak-bapak sanggup menduda 3 tahun Pak? Oh lesu caknya 3 tahun. Unggang dihi, umeh meninggal. Belum nyampe 40 ahibu, belum 40, ungganglah demam-demaman. Unggangnya malah demam-demaman itu galak dama tuh mehingnya tuh nah. Galak itu lo lagi memahami itu. Awak anak cucung kan sedih galut, teparak lah anak-anak tadi. Mbak janaknya, mbak nak bakso, enggak katanya. Mbak nak pecal, enggak. Apa mbak nak sate Madura, enggak. Kanye jana mbak nak bini lagi, katanya. Langsung terbangun mbak, unggang ugok nih tadi. Nabi itu 3 tahun Bapak Ibu. Lalu Nabi menikah lagi. Konon ada 2 riwayat katanya dengan Aisyah, tapi Aisyah kan masih kecil, belum bisa. Lagi dikembalikan ke orang tuanya, disasuh kembali oleh Abu Bakar. Nah istri kedua Nabi itu Saudah. Saudah itu waktu dinikahi Nabi sudah berumur 60 tahun. Laumeh jemeng. Makanya bapak-bapak kalau pengen kawin lagi, Pak pijik lah mana bini lagi. Bini kedua yang umurnya 60. Itu ibarat mobil anak pacul ke London itu.
boro-boro pulang modal takor terus. Itu Nabi. Makanya bapak-bapak yang ngomong poligami sunnah Nabi, ya kalau sunnah Nabi istri kedua umur 60 tahun. Dan Nabi itu adalah suami yang sangat memuliakan istrinya. Wa khiyarukum lin nisaihim khuluqa. Laki-laki terbaik itu adalah yang paling baik go bininya dewe. Pak, ame bapak-bapak ini baik buat tetangga, wajar di tetangga. Ame jema berdagang ramah, wajar dagangannya nak laku. Ada jema berdagang nutuk, Bu, ada deh. Nutuk pisit. Apalagi ditulis dilarang ngebon, malas jema di sana. 10 nak ngutang. Halah jema gan galaknya itu. Katunnya dia jadi mogan dilarang utang misalnya. Itu bahasa yang tidak persuasif, Bapak Ibu. Itu nggak ramah. Ini nak katu karena mendak diutang itu. Dek mak nginaknya, dek mak nganengnya. Kina Indomaret, Alfamaret rami kan? Ngatik tulisan dilarang utang nggak ada. Kendak cuma nak masuk beli jenuh sana. Jadi pedagang harus ramah, mau dek ramah cuma ndak datang. Nah, tapi kalau bapak-bapak nih ramah gua bini, itu yang luar biasa. Kalau kudai gua jema lain, Pak. Bini dewek. Bapak-bapak ini bini jema di chatting, sayang. Ih, lu ini anakku. Sayang lagi apa? Bini jema. Bini ini bentak-bentak, Bapak Ibu. Bini jema dirayu-rayu, terbalik namanya. Awas, Pak. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Jajal sama dek percaya kapak jemeri, Pak. Alah macam-macam. Gak bini dewek yang ramah itu. Ibu-ibu ini, Bu, bapak-bapak ini baik ide, Bu. Oh, hebat. Ibu-ibu Galiluni ini sangat pandai menutupi aib suami. Awak nak ngomong ini baik ya, Bu. Sekali-kali mungkin jemugan mama sini kudai mama. Ada damu papa. Duduk kudai mama. Woi, hasubi laki nak pamit bebinya gibu. Ibu bulat deg-degan nak bebinya gini caknya dia. Rupanya kanye bapak-bapak nyelok kantong. Agak sareng loh keditnya. Rupanya 15 juta. Agak empaskan dikit, Pak. Joger. Duit damu nih, ini uang belanja mama. Untuk beli bahas, bayar listrik, ongkos anak sekolah, cicilan motor, cicilan kulkas, kira-kira cukup mama? Woi, cukup papa. Besisa nih ama ada sisa, simpan dengan kamu tulah. Alhamdulillah, oi. Duncak ibu-ibu nak nyimpan duit ke dalam kamar kelekudai mama. Kalau lagi kantong kiri, Pak, ambil lagi 15 juta. Empaskan lagi. Jeger. Ini dah bagi papa. Ini bonus untuk mama. Sare kamu ngangkang rumah. Sare kamu ngurusi budak-budak nih. Ini bonusnya 5 juta. Berangkatlah ke Karang, halah balik aman dia habis duitnya. Dong. 15 juta duit belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Galai deh, Bu. Mimpi. Oi, sampai ke langit lu mimpi. Arti kata itu ide nak sama itu, Pak. Dia mungkin kalau suami kanye pengusaha, dia mungkin pajak ngendek 30 juta sebulan. Dia mungkin kan, Bu? Ibu-ibu inilah siap kona, nerima apa adanya. Cuman ibu-ibu ini sama, dimanapun ibu-ibu sama. Luye genyek jijai bajai dengan suami yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada yang mah itu, Bu? Mana jemanya? Dek maknian hasilnya. Jadi wa khiyarukum linisaihim khuluqa.
laki-laki yang terpilih itu adalah yang paling baik go bininya. Selanjutnya, lanjut ya, sampai sudahnya nih. Umur 40 tahun Nabi resmi diangkat menjadi Rasul. Umur 53 tahun Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Umur 63 tahun Nabi wafat meninggal dunia. Halo. Makanya Bapak Ibu, Nabi itu lahir hari Senin, wafatnya juga hari Senin. Falamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal, tibalah hari Senin bulan Rabiul Awal. Karena Nabi wafat di hari kelahiran, maka umumnya umat Kanjeng Nabi juga akan dimatikan di hari kelahiran. Ada yang lahir Jumat? Siap-siap, ini Jumat soalnya. Kalau sahih nih jadwal matinya. Dek galanya cuman rata-rata umat Nabi itu akan diwafatkan di hari kelahiran. Ceritanya mah ini, Nabi ngimam sholat subuh. Selesai sholat subuh tuh mako ada linnas, Nabi ngadap makmum. Tumben-tumben ya Nabi ini langsung ngadap makmum. Ya ma'syarul muslimin, wahai segenap kaum muslimin, hari ini puji Nabi, aku nak meninggalkan dunia ini. Wahada awwalu yaumi minal akhirah, ini hari pertama aku tinggal di akhirat. Wa akhiru yaumi minad dunya, dan hari terakhir aku tinggal di dunia. Nabi berdiri, dituntun masuk kamarnya. Di waktu duha datang malaikat nyamar Arab Baduy. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Keluar Fatimah, kata Fatimah, bakku sedang sakit, nggak bisa nyambut tamu. Pergi malaikatnya. Setelah 3 kali Nabi bertanya, ya Fatimah, man alal bab, wahai Fatimah, siapa di depan pintu rumah kita? Kata Fatimah, rajulun Arabi, laki-laki Arab Baduy. Sudah 3 kali dia datang, balik lagi. Kata Nabi, kayak mana ciri orangnya? Orangnya sopan, tapi matanya yang tajam. Begitu aku beradu pandang, kata Fatimah, begidik jantung, berdiri semua bulu kudukku, gemetar tubuhku, terasa copot semua persendian tulang belulang. Engkau tahu siapa dia wahai Fatimah? La ya abah, tidak ya abah. Kalau engkau ingin tahu siapa dia, kata Nabi, huwa hadzimul laddat, dialah yang mencabut segala macam kelezatan. Dialah malaikat Israel nyempering Fatimah. Israel, kata Nabi, masuklah. Masuk Israel. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Waalaikumsalam ya Israel. Uji Nabi ngan kesini nak damu, kesini nak betandang saja, atau nak nyabut nyaweru. Uji Nabi, uji Israel Muhammad. Ngerti bahasa saya ya? Sekali-kali bahasa Inggris selama itu. Uji Israel Muhammad, aku nih datang ke sini nak betandang, sekaligus nak nyabut nyawa kamu. Amu boleh Muhammad, amu dek kena aku nak balik. Woi, seandainya aku nak mati, kalau tanyai malaikat nak itu, ku ajung ke balik dia. Baliklah dengan Israel, halak ke sini lagi. Ini Nabi di itu kan, uji Nabi. Aina Jibril, mana Jibril? Datang malaikat Jibril, ngobrol-ngobrol dengan malaikat Jibril. Singkat cerita Bapak Ibu, Israel, kata Nabi, cabut nyawa saya. Dicabut nyawa Nabi pelan-pelan, beri sayang. Dia tahu asal cabut. Kalau ahli maksiat asal cabut. Kalau Nabi beri sayang, pelan-pelan Bapak Ibu. Makanya yang pertama kali mati itu kan telapak keting, telapak kaki. Makanya jemu ini ilmu tumbuk namanya, ilmu jemu tua dulu.
ama telapak keting tulah melengkung ini uji puyang muarugan itu kan ulama seorang sayyid. Kalau Jawa Palembang menyebutnya Mas Agus ya. Jadi ini melengkung ini amalah melengkung ini uji puyang muarugan dek kelamagi umur 3 hari mati. Coba kena telapak keting masing-masing. Kalau lama ini ya. Belum. Ini kata puyang merugan nih. Ini dong. Lama melengkung itu dia kalah lagi. Kan nama jemalah demam-demaman itu kena ikan telapak keting. Lama itu dia lama ini dia lama. Amal mati-mati ruqyah kudai. Kalau ada ilmu dia. Tulang belakangnya berjemalah nak mati itu rata. Telentang di lantai itulah rata. Lah nyatu gua lantai. Dia tahu gini nyelipkan telapak tangan. Duduk kena nyandah terus kena ibu-ibu yang nyandah sini tuh. Kalau di ibu-ibu kan gitu ya. Ini udah yang malah nyandah nih antu. Siap-siap. Larat tuh barang tulang belakang. Tarik nyawa Nabi sampai lutut, sampai pinggangnya, sampai pusar-pusarannya nih naon. Apa kata Nabi pas sampai pusat ma'asyadda muraratul maut. Jibril, mak mana ya hasilnya sakaratul maut nih? Jibril langsung berpaling. Ngapa ji Nabi? Ngapa ngantuk? Oh, nah itulah jemugan. Lu mati lah ngantuk. Pacak buru Nabi bahasa ugan kok Jibril tu ya. Ngapa ngantuk? Tepinga tu. Oh Jibril, aku ni kan nyendak nginang Muhammad. Aku ndek tega. Ndek tega ngan dalam keadaan sakaratul maut. Tapi aku melihat wajahmu, aku tak tega, kata Jibril. Ya walaupun Nabi tidak merasakan sakit itu, tarik lagi nyawa Nabi sampailah di dada. Usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Halo. Nah ini ingatkan, ini pesan penting di Maulid hari ini. Waktu menjelang ajal Nabi pesan, usikum bisolah. Aku wasiatkan kepada kalian semua jaga sholat. Aneh kan mamang-mamang, uang-uang kakang-kakang, ading-ading. Siko, jaga sholat. Ide nak bahat-bahat iga di Islam. Yang penting jaga sholat. Halah mau jijim itu sholat zuhur mepet asar. Asarnya numbur maghrib. Maghribnya mentok. Isaknya ketiduran. Subuhnya kesiangan. Ada mamang-mamang sembahyang subuh mah ini usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Ngapa qodoan mang jam 8 sembahyang subuh? Masih mending benah niatnya itu benar Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu, ibung-ibung niatnya mah ini usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Ngapa kesiangan Bung jam 10 sembahyang subuh? Budak nih rudam kata budak usolli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i keroyaan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholat dia oplos. Jaga sholat. Wa ma malakat aimanukum. Wa ma malakat aimanukum ini kalau kita terjemahkan harfiah artinya itu budak sahaya perempuan yang dalam genggaman. Cuman dalam terminologi modern, wa ma malakat aimanukum ini bukan budak sahaya. Wa ma malakat aimanukum ini adalah amanah jabatan. Halo. Ini ceramahnya kelamaan lagi siri-siri. Kelah ya, ide kelamaan kan? Bukannya jam 11 selesai bukan itu ya. Dikit lagi nanti sudah. Akulah ya nih, amulah ya lah agak lama hasilnya. Ini namanya dikit. Kena matahari. Mundur, mutung, lah mutung sama mutung boleh. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu. Wa ma malakat aimanukum. Ini dalam terminologi modern dipahami amanah yang dibebankan kepada kalian. Jaga sholat, jaga amanah. Kemarin Bapak Ibu
sempat kita mendapatkan kecemasan nasional, demo gede-gedean, demo besar-besaran. Alhamdulillah, aksi demo di Lampung berlangsung tertib dan damai. Alhamdulillah. Kita prihatin ada penjarahan, ada kerusuhan. Cuman pesan buat kita semua di sini, jangan mudah terprovokasi. Karena begini, yang demo juga mahasiswa, anak-anak kita. Yang diperjuangkan mahasiswa itu bagus. Apa kepentingan rakyat? Ya bayat. Nah, yang mengamankan demo Pak polisi. Polisi juga saudara kita. Dia nggak punya pilihan. Dia nggak tugas dipecat, tapi dia bertugas dihadapkan dengan rakyat. Ingat, polisi tidak boleh dibenturkan sama rakyat, karena polisi juga rakyat. Iya Pak ya. Maka yang demo damai, jangan lempar-lempar batu, kasihan brimobnya letak batu besar. Kasihan, sama-sama rakyat. Polisi juga harus merangkul rakyat. Sekarang ini mohon maaf, Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Napa Urba, Sri Mulyani itu jadi public enemy, jadi musuh jemu banyak. Padahal kanya salah dia, Bapak Ibu. Halo, Sahroni, Eko, Uya Kuya hanya ditumbalkan. Kalau karena joget-joget loh, bukan cuma di gedung DPR, di Istana Negara juga joget-joget. Iya Pak ya? Oke gas, oke gas, oke gas. Iya kan? Loh kalau karena joget-joget, menteri juga joget semua. Jadi maksud saya kita luruskan dulu ini, bukan karena Eko-nya, bukan karena Uya-Uyanya, bukan karena narkoba-ubahnya, bukan. Bukan karena Sahroninya. Mengapa rakyat bereaksi? Tahu nggak jawabannya apa? Karena kebijakan elit yang tidak pro rakyat. Lesu rakyat nih. Pajak naik sekali, tidak dipajak kali boleh. Terkeje mahajatan Bapak Ibu, nak bayar royalti mana ini? Nah ini masalah, hajatan dipajakin, kebijakan yang tidak pro rakyat. APBN kita terlalu dibebani oleh MBG, makan bergizi gratis. Akhirnya berbagai macam upaya dilakukan untuk memenuhi anggaran. Makanya saya usul kepada pemerintah, program MBG itu ganti saja sekolah bebas biaya. Gitu, Pak. Di mana saja, ini di mana saja Pak, aku ceramah turun ke masyarakat itu, segalanya lebih setuju dengan sekolah gratis. Karena begini Bapak Ibu, kalau MBG itu yang akan dikasih makan nanti 53 siswa, saya ulang, 53 juta siswa se-Indonesia, 53 juta siswa. Yang mau dikasih makan itu, makanya dalam setahun itu 400 triliun. 400 triliun itu nolnya bahaku Bu, pencet di kalkulator error kalkulator, saking banyaknya Pak, duit semua itu tuh 400 triliun per tahun Bapak Ibu. Apa cukup untuk kita? Ini bukti nyata, saya di lapangan Bapak Ibu. Pondok kita yang putra itu dapat MBG, dapat makan. Kutanya bagian ribatul mahat, uji kuding, mana urusan dapur tuh. Dihinikanlah boleh makan dulu. Jadi berkurang dong nanak bahasnya. Uji dia sama dia, lu ngapa sama? Kan dapat. Ala kedikit nasi mah ini nah. Santri kurang macam ini, tepak sebutan lagi Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, 15.000 itu kalau dikasih ke pesantren dalam bentuk mentahan duit Bapak Ibu, kali sebulan 450.000 gratis santri di pondok. Makanya begini Pak,
kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat membuat rakyat bereaksi. Makanya mohon kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, Mas Wapres Gibran Raka Buming Raka, turunlah ke bawah, dengarkan aspirasi rakyat. Jangan cuma mendengarkan pesan-pesan elit yang ada di sekeliling. Pesan elit mah ABS asal Bapak senang. Halo. Penting yang namanya menjaga amanah itu penting. Ini saya nggak bahas Pak Kades lah, kasihan Pak Kades kalau dibahas. Cuman Pak Kades itu setahu saya itu paling stres kalau ngadepin PKH. Setahu saya Kades Indonesia ini pengennya PKH itu dihapuskan aja. Lo ngapa? Jadi fitnah, jadi omongan. Padahal PKH itu bukan kewenangan Pak Kades. Yang namanya PKH itu kewenangan kementerian. Jadi Pak Kades nggak bisa nyabut-nyabut orang, nggak bisa bro. Semua dari sana, daftar yang sudah ada. Halo. Makanya jangan ada kecemburuan sosial. Wayahnya bansos air, udah mau jadi ibu sekilit Pak Kadus nih. Nah, Kadus ya kan, keluarga dia boleh kali deh. Oi, Pak Kadus lah kan balu omongan di mama itu. Bini Pak Kadus yang demak tuh nangis dia. Uji Pak Kadus, ngapa kamu nih nangis? Demak dia noi kata jemur tuh, omongan jemur tuh. Dikata jemur sekilit. Dak leh kan kamu jadi Kadus tuh, dia sebab apa gajinya boleh? Uji Pak Kadus halah, oh ini amanah, hama dihi ikhlas ada pahalanya. Kelema ini kan dihi usul kok Pak Kades. Ame wayah bansos cair, keluarga dihi coret galik. Njok ke jumlah lainnya galik. Begitu bansos cair, keluarga dicoret galau, jumlah lain galau boleh. Uji keluarga damu ngati kaca, ada keluarga jadi Kadus nih. Jumlah lain boleh dihidek deh. Nah, jadi urusan Pak, jadi fitnah. Duit dikit, duit sebab dek sebab apa. Cuman pesan buat ibu-ibu, dihini de urung dapat rezeki dari Allah walaupun tak dapat bantuan pemerintah. Cocok atau cocok? Nah, tarik lagi jauh Nabi sampai di hungkungan kerongkongan. Nabi berpesan lagi, ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati gok betina, selamatkan betina. Ngapa? Karena betina banyak masuk neraka. Dan sebabnya karena galak melawan gok laki. Makanya ibu-ibu ini kuajah ya sama kamu bu, galaknya masuk surga taat gok laki. Ama nak masuk neraka mudah bu, melawanlah gok laki. Laki dan tidur bung cipakan palanya, gratis masuk neraka. Tarik lagi nyawa Nabi sampailah di batas akhir, lengket suaranya oleh Imam Ali karramallahu wajhah, ditempel di mulut Nabi. Tening kata-katanya, as-sholah, 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 sholat, sholat dan sholat lagi. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi di usia 63 tahun, Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Diurus jenazahnya, disolatkan secara bergilir termasuk oleh seluruh malaikat. Baru selesai disolatkan malam Rabu, maka dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Makanya bu, amun Nabi wafat dimakamkan di kamar bininya, di kamar Ummul Mukminin. Subangsaran bu, sama bapak-bapak ini mati dulu bu, kuburkan kian di kamar ibu lah. Benda aja. Ma hidup lah sarinya, mati masih tungguinnya. Ndak ibu, ndak ibu. Dek kalaku rumah itu sampai kiamat dijual, sama bapak-bapak dikuburkan dalam kamar. Itulah ngapa bapak ibu makam Nabi di kijing, karena Nabi itu dimakamkan di kamar sendiri. Makanya ilmu bagi jemugan, menguburkan di tanah jemeng, tanah numpang, apalagi tanah wakaf, jangan di kijing, kecuali minta izin dengan nadir tanah wakaf. Kanya tanah dihi, kanya pala bapak dihi beli tanah tuh. Kanya menunggang, menugok ngandu, menjembar tanah tuh. Halo,
Ini galang ijing-ijing kuburan tuh. Kanya tanah dihi, aman nak dikijing ilo, beli tanah diwe. Cocok. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kecuali izin kalau tanah wakaf, izin dengan nazir. Kalau tanah je menumpang kan ada je mau ganti biasanya tanah je menumpang. Ama tanah je menumpang nih izin kok tuan tanah, kan cuma dihi tanah itu, cuma jemu. Baik, itu saja mungkin ya apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ibu-ibu sudah makin banyak yang kipas-kipas karena cuaca memang cerah. Mudah-mudahan ini semua tanda barokah. Dan kita tadi sudah berdoa yang dipimpin oleh Pak Fahri Fizik. Sekarang kita tutup dengan doa penutupan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, khususnya dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, cintailah mereka sebagaimana pengorbanan mereka membimbing dan membina membesarkan kami ketika kecil. Rabbana hab lana hukman, ya Allah ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami kebijaksanaan. Wa alhiqna bis-shalihin, ikatkanlah kami beserta seluruh anak keturunan kami sebagai generasi yang salih dan salihah. Wa ja'alna lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah kami sebagai buah tutur kata yang baik bagi generasi di kemudian hari. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah berkumpulnya kami di sini dalam pengajian Maulid Nabi ini berkumpul yang dirahmati, penuh cinta kasih dan kedamaian. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan berpisahnya kami setelah pengajian ini menjadi perpisahan yang terpelihara dari kedengkian, kebencian dan permusuhan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.